Mainnya Mas dari Ranger Mas, Mas Ranger samping. Mas. Hah? Mas Ranger Apa Mas? iya gue dipanggil, iya Superul, ada apa Superul? Mas Ranger iya, Sukete, halo, iya. Ya Mas Ranger. Apalagi Mas KB tuh, Mas KB. Mainkan Hadir. Mas Ranger Mas, mainkan barang itu. Hadir. Oke, langsung menuju ke arah drafting phase. Ini dia teman-teman ya, drafting phase yang akan kita saksikan untuk menuju ke game yang kedua. Apakah akan ada drama satu sama dari timnas Malaysia? Karena jujur, ini timnas Malaysia di 15 menit awal udah mengungguli banyak hal nih. Sorry, 12 menit awal. 12 menit awal udah mengungguli banyak hal. Tiba-tiba di menit ke-13, tentu ada momentum yang tidak ingin terjadi bagi kubu mereka dan kali ini mereka sudah mengamankan Pakito lagi Ranger Mas. Iya. Tapi lihat posisinya Profesor yang harus dia perkirakan untuk nanti di game ini lagi adalah Fredrinnya. Itu harus diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena kasusnya berbeda. Sebelumnya Suyo sulit untuk masuk, sulit untuk bergerak, cari farming ruang gerak, tapi dia punya damage. Cuma kalau sekarang Fredrin dikombinasikan sama Godnya bakal enak banget nyembur. Oh pasti. Godnya bakal enak banget nyembur walaupun Akainya sekalipun menutup ke arah Fredrin. Nah Akainya akan cukup kebingungan mau ke arah Fredrin atau nanti mau ke arah Godnya. Sulit loh Profesor. Gini. Masalahnya tadi kan kita udah sempat bilang ya, Gord ini pick bagus. Apalagi dia kan juga cukup solid ya, karena ada Cloud juga. Jadi damage-nya emang cukup pasti gitu loh. Pasti banget cukup. Masalah utamanya adalah kurangnya badan yang dimiliki oleh member dari Myanmar. Tapi sekarang karena udah ada Fredrin, ada Moskov lagi. Wah ini jujur boleh bilang perfect atau balance draft ya. Karena dari Malaysia juga memiliki Akai dan juga Cloud. Jadi tank jungle ditambah dengan hadirnya juga Marksman Trinity atau Marksman late game akan membuat semakin lebih mudah nih untuk mendapatkan yang namanya momentum di mid game. Gak perlu late game. Oke. Sekali posisi terbuka kayak tadi semuanya bisa selesai. Itu juga menjadi catatan untuk semua tim, bahkan timnas Indonesia juga ya. Karena itu bisa saja terjadi untuk kita Profesor. Dengan small mistake yang kecil banget. Kecil aja bisa ya. berubah segalanya. Iya. Tapi setuju sih, itu kayak aduh. Ibaratnya ya, ini tuh bener-bener kayak 14 menit game Ranger Mas. Tapi 12 menit game tuh dipegang sama Malaysia. Tiba-tiba 1 menit terakhir buyar lah itu. Makanya Mobile Legends harus terus fokus sampai di akhir momentum teman-teman ya. Mobile Legends itu apa Profesor? Mobile Legends itu bundar. Nah itu nanti yang bingung konteksnya bang Mobile Legends bundar tuh apa? Nah itu nanti mundurin dikit aja ya. Atau nanti akan kita jelaskan lagi nih pakai istilah kata dari background ya. Tadi udah sempat kita tunjukkan nih di background nih soalnya. Ada toilet orb yang bundar ya, toilet orb namanya bundar tuh teman-teman ya. Oke, if ditutup tidak ada untuk Mas Amar. Uranus ini ya bisa dibilang adalah salah satu hero yang bakal nyebelin untuk seorang Pakuito Profesor. Dan bukan hanya itu aja. Kalau untuk ngepoking ke arah Akai yang mungkin Akainya akan berada di arah jungler tank, ini juga lumayan loh Profesor. Jatuhnya sama-sama cuek buat explainer ya. Karena explainernya bakal main cut aja, cut wave doang. Jadi ya mau nggak mau bakal nge-skip dulu nih untuk XP. Mending kita fokusnya ke trio mid-nya dulu nih. Karena roamernya kebetulan belum muncul. Dan kalau Akai ini bisa berkombinasi dengan roamer yang baik, Kalea. Berarti Kalea culik, Akainya ngusir backup, gitu kali ya line up-nya ya. Gue jujur nggak suka, terlalu suka sih Kalea di sini, Prof. Kenapa Ranger Mas? Nggak ada teman mainnya. Oh karena nggak ada yang tipe burst keluar gitu ya. Mau sama Pakuito boleh, tapi kan kasihan Pakuitonya kalau misalnya dia punya tugas yang lain. Kalau seandainya tadi adalah Kadita bagaimana? Cocok ya kan? Kadita Kalea, ya kan? Dan itu bisa langsung Iya. ke Gord juga kan? Biarin aja, jadi pada mainnya beda-beda semua tuh. Nah. Wah Hellcard-nya keluar ini dia ya. Cistrat yang sempat dibawakan juga oleh teman-teman dari Myanmar waktu di pagelaran event M7 World Championship. Yes, betul banget Profesor. Dan jangan anggap sepele Hellcard ini karena bisa dibilang dari Elton yang mungkin tadinya bersinar
atau Amar ini bisa terpancing semua, entah pasif, entah skill, entah bahkan dari spellnya Profesor. Jangan anggap remeh. Tapi kalau mereka berhasil menangkap Hellcat, ini akan menjadi game yang cukup bisa didominasi oleh tim Malaysia. Wah ini udah mah problem ada Rumble ya kan. Dari Hellcard ntar tiba-tiba hilang, lini belakang terancam. Tapi jujur ya Ranger Mas ya, untuk laning jauh, aku merasa Hellcard kalau ketemunya sama Pakito udah pasti bakal susah sih. Karena Pakitonya akan lebih punya durability kan gara-gara shield effect. Cuma kalau seandainya nanti ternyata Hellcard-nya berdua sama Moskov, itu pasti beda cerita tuh. Oke, Pakitonya yang bisa bonyok nanti. betul sekali. Tapi langsung saja kita menuju ke dalam game yang cukup krusial untuk tim Myanmar, Profesor. Oh ingat, Oh, ini dia dia nih. bisa terkena first blood Profesor, dan bahkan Nah. itu dia first bloodnya di tangan dari para pasukan tim Myanmar, dan itu di Myomin. Wah Myomin ya. Sebenarnya kita bilang kalau Gord ini emang susah banget kalau ketemu sama Lilia. Mau nge-clear pun gak bakal sanggup karena Lilia udah punya 2 skill dari awal. Udah ada Angry Gloom yang akan meletup-meletup dan Shadow Ball Energy yang akan bisa memberikan efek-efek slow. Dan diambil juga kayaknya tuh. Iya, harus Satu diambil monster sih. jungle. Mas Nazan on the way langsung menuju ke level yang keempat. Sangat-sangat mendapatkan keuntungan lagi-lagi untuk timnas Malaysia di early game. Oke, dipaksa di arah bottom lane. Mas Razif dimakan dengan instan oleh para pasukan dari tim Myanmar. Unexpected tentunya dari sosok seorang Mas Razif, yang dimana dia dari tadi memenangkan dari segi laning ya. Dan di sisi sebaliknya di gold lane, Mas Elton masih melihat sabar. Dan ini Mas Myomin ya, tadi kalau nggak salah sempat di game sebelum ini teriak-teriak dan emosional, memang tidak bisa dipungkiri karena cukup emosional di sana. Oh, karena habis comeback juga kan. Comeback lah, yang bikin emosional itu comebacknya itu. Ya, tapi secara nggak langsung aku juga baru melihat battle spell dari Elton ternyata adalah flicker. Jujur ini berarti Elton harus berhati-hati, takutnya nanti kena efek teror dari Hellcard-nya Xiao Tu ya. Dan itu bakal bisa instant kill karena dengan modal 2 item aja biasanya itu bisa instant kill dari Hellcard. Oke, ini Amar yang tadi berhasil mendapatkan first blood bakal coba untuk melakukan rotasi walaupun dia punya black juice. Tapi posisinya ada yang belum terlihat di mana Hellcat berada. Menargetkan menuju ke arah Amar. And retribution dari Nathan. Sangat baik dan Pressword kali ini tidak bisa menumbangkan siapapun dari para pasukan tim Malaysia. 4-3, gak adil. Dan langsung Tsunami Slave. Yang on point double jab dikeluarkan, tapi stun dari Myomin berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Malaysia. Dan bahkan sebaliknya, Mas Razif harus flicker untuk defensif. Malah kerugian di tangan dari Malaysia tadi, Profesor. Itu dia ya, walaupun tidak ada pertukaran point kill, tapi Mas Razif harus keluar flickernya dan ini akan menjadi sinyal untuk gerakan dari Xiao Tu ya dan USOD untuk bisa menkonekkan diri dari Shine Line Out. Tapi ternyata tidak berhasil untuk mendapatkan momentum tersebut dan kehilangan satu dari ketepuk. Jadi kerugian juga dan ini dia nih, saling cut-cut aja untuk Uranus dan juga Pakito. Otomatis akan semakin sulit ketika memang ada gerakan yang ingin dilakukan, terutama kalau rotasinya mau ke EXP lane. EXP lane ya. Tapi Purify, Prof, kayaknya agak cukup berat sih menurut gua ya. Dan kalau bisa dilihat kayaknya Moskov lebih enak dan capable sih kalau misalnya mereka mau makan. Walaupun sama-sama Purify ya, karena kan Iya. heavy spin durasinya lebih lama daripada durasi Purify-nya ketika digunakan. Tapi kayaknya masih mau bermain ke XP. Karena mau di early game juga kayaknya nggak bakal bisa kejawab sih buat Hein Head O. Karena mau gimana pun dia punya tipe heal up yang sangat-sangat cepat sekali. Dan belum lagi kalau kita ngomongin ini dia, pressure di EXP, Uranus ini lebih gampang buat jalan duluan dibandingkan dengan Pakito yang emang kadang harus kalah juga nih untuk rotasinya. Ya itu terbukti dari sosok seorang Hein Head O. Dia langsung melakukan rotasi menuju ke arah top lane karena mereka sadar mereka akan menuju ke arah starter selanjutnya. Ditempel abis pas aktif. Dan kalau misalnya tadi dari seorang Hein Head O memaksa ke depan pun dia masih punya Purify, Pak. Tapi timing switch lane-nya bagus ya. Lihat Shine Lin Aung, dia udah nyampe bawah duluan, dia bakal makan platingan gold. Sementara kalau kita lihat dari Quiet Turtle-nya, ini kayaknya bakal dikorbankan gitu aja. Dan gak mau diambil, gak mau dikontes. SOD. Dan dibiarkan ke Mas Nazan lagi. Mungkin Myanmar belajar nih dari game yang pertama.
bahwa mereka nggak perlu terlalu terburu-buru kok buat kontes objektif. Toh tungguin aja momentum baru Myanmar nanti bakal ngebalikin keadaan. Oh, bisa jadi, Be. Apalagi mereka menunggu ke arah siapa namanya? Moskow. Iya, Shanlin Aung buat jadi ya. Kan Mm-mm. jujur jauh lebih lama dibandingkan dengan Ilton yang rotasi jadi lebih gampang karena ada BMI. Oke, Razif. Mas Razif di arah top lane kembali lagi bertemu dengan Uranus. Jadi membuat dia rotasinya jadi pelan nih, Be, untuk si Pakuito itu sendiri. Karena Uranusnya bener-bener kayak nutupin laning menang dan rotasi lebih cepat. Itu dia. Karena balik lagi ya menang dari segi quality hero-nya. Dan lihat cut-nya dari Uranusnya Hein Head-O. Jauh banget. Tapi dibiarkan begitu saja karena bottom lane-nya mau coba buat di-push sama Malaysia. Wah, sakit banget. Angry Gloom-nya Profesor meledak. Tapi dengan adanya 4 member di arah bottom lane dari para pasukan Malaysia, ini menandakan informasi kalau tengahnya kosong. Dan disitulah coba diambil. Dan di arah bottom lane mereka masih Set up. insist loh. Mereka masih mau ambil loh. Dan berhasil untuk para pasukan dari tim Malaysia. Untungnya nggak ada pertukaran point kill ya yang membuat Myanmar jadi semakin rugi. Sehingga keuntungan penuh untuk diamankan oleh timnas Malaysia. Sementara untuk Mio Min, dia sudah selesai dengan satu Arcane Boots. Sementara itu di bagian tengahnya kayaknya tengah doang sih yang nggak boleh dibiarkan gratis ya untuk timnas Malaysia. Karena kalau misalkan tengahnya dapet, Hellcard-nya ini bakal terang sekali kelihatannya Ranger Mas. Mapnya bakal sulit. Sulit lagi. Ini dari tadi lihat double knock outside Ya. dibalaskan kembali keadaannya ada bahkan masih ada heavy left punch double. Dan di depan sana para pasukan dari Oh, Mas Myanmar Razif. mencoba untuk mendapatkan 1 point kill dan gak berhasil karena terlalu fokus untuk mendapatkan 1 point kill atas Pakuito. Mereka bisa melepaskan turtle-nya. Bentar, tiba-tiba Scarlet dari Elton ya. Berarti harus berhati-hati nih. Jangan sampai ternyata mispositioning dan menerima damage yang cukup tinggi. Tapi sekarang lihat Head-O menerima burst damage yang cukup tinggi. Letupan-letupan dari Angry Gloom dan bahkan dipaksa untuk menggunakan concentration. Mistika sampai HBH. Berhasil mendapatkan Kalia. Tahu di depan mata. Tepakan Mas Razif. Berhasil mendapatkan 1 buah turtle. Fredrin ter-take down di depan sana para pasukan dari tim Myanmar. Mereka memilih untuk mundur dan Malaysia mengamuk 2200 gold difference. Wah, ini benar-benar kayak gerakan yang tidak terduga-duga dengan adanya heavy spin. Sehingga mungkin Han Toswe yang tadi mau masuk ke dalam sana, mau coba buat trade objektif, dapetin pertukaran kill dan juga mungkin pengen dapetin turtle, itu jadi malah rugi. Yang awalnya mereka udah untung Ranger Mas. Mereka udah dapetin Mas Akif, mereka udah nge-buying time via Uranusnya Head-O. Tapi ternyata karena ada korban jiwa, itulah Han Hoswe, otomatis membuat Myanmar lagi-lagi mengalami kerugian 3.000 gold. Ada fight di tengah, tapi mereka merupakan fight di dalam turret itu tengah baik dan langsung ada Hellcard menuju ke arah depan. Spear of Distraction-nya menyangkut, tidak ada yang datang sama sekali. Seperti ada miskomunikasi dari para pasukan dari tim Myanmar, Profesor. Dan itu dia, keuntungan yang lebih banyak lagi menuju ke 4.000 gold. Karena ternyata Tsunami Slam dari Mas Akif menunggu gerakan dari Kiao Tuya. Itu gerakan yang tidak diduga-duga sepertinya dan bahkan kayaknya Kiao Tuya juga kaget. Loh, Tuan yang diangkat nih. Otomatis jadi rugi lagi dan purple buff juga diambil oleh Mas Amar. Sementara itu lihat bagaimana tebalnya dari Head-O. Tapi memang tetap gak bisa terlalu lama-lama untuk Uranus karena semakin lama game berjalan nanti bakal punya Glowing One Evac dan belum lagi kalau ada Dominance Ice. Plus Mas Nazan selesai dengan Blade Armor untuk membalikkan semua damage dari Shanling Ang. Damage deal di paling tinggi ada di Uranus. Berarti tandanya dari para pasukan tim Myanmar mereka belum ada yang nge-deal damage dengan maksimal. Kita tahu Hellcard, kita tahu sosok dari Moskov dan juga Gord itu harus memiliki damage yang besar. Tapi karena tidak memiliki space, membuat para pasukan dari tim Malaysia semuanya mendominasi. Bahkan dari Myanmar nomor satunya adalah Uranus. Itu dia ya. Karena balik lagi ini Uranusnya emang gak ketemu jawabannya Ranger Mas. Tuh lihat dipukul emang butuh item yang lebih banyak lagi juga. Karena dari sisi top lane kebetulan mungkin 4 lawan 5 fightnya mungkin Lordnya bakal dilepaskan. Tapi seperti biasa Myanmar akan melakukan defense karena mereka punya Gord dan juga punya Moskov. Tapi Head-O harus di-respect damage. Lihat letupannya, sakit banget. Oh, Tsunami Slam! Langsung di following up menuju ke arah sosok seorang Akeda Sekretum Maut.
Oh, ada SOD menyangkut ke arah belakang, tapi meletup pada sosok Purify yang tidak bisa diselamatkan lagi. Satu point kill membuat para pasukan dari tim Myanmar kehilangan sosok seorang Moskov. SOD yang bahkan tidak tepat, tidak di posisi yang enak, di waktu yang tidak tepat, membuat Moskov hilang. Wah, ini dia ya. Gara-gara ada SOD tadi dan loncat begitu saja. Menjadi kerugian lagi-lagi bagi timnas dari Myanmar dan keuntungan tetap bergulir untuk timnas Malaysia. Ini mungkin nggak expect dengan lagi-lagi sih ini dia Pakito dari Mas Razif Ranger Mas. Karena jab-jab meletup-meletup. Wah itu udah kayak mesen nasi goreng karet 2 ya. Pedes dari jab merahnya tuh. Aduh, bukan pedes lagi Profesor. Ini dalam kondisi seperti ini, mereka harus berpikir keras dan bahkan menancap di depan sana Mystigas. Mas Akif hampir ter-takedown. Tapi para pasukan dari Myanmar kali ini mereka masih punya sosok dari seorang Moskov yang bisa kembali lagi ke base mereka. Wah ini dia ya. Terpaksa untuk mundur karena memang dalam keadaan low HP dan masih bisa melakukan defense. Apakah kita akan melihat dejavu lagi Rangers? Masa iya dejavu? Ini perbedaannya 6.000 gold soalnya Ranger Mas. Aku merasa harusnya dalam permainan yang lebih stabil, ini Malaysia tetap akan bisa endgame kok tanpa harus worry atau khawatir akan terjadi seperti game yang pertama. Nah, tapi di game pertama mereka juga goldnya tinggi seperti ini loh, Be. Bahkan 7.000 ya. Iya, cuma bedanya adalah mereka wipe out-nya di menit di atas 12. Jadi langsung Ditambah endgame. Ditambah dengan Claude. Dan Claude posisinya sekarang dia punya Moskov. Sama aja Sama. untuk ngomongin ke arah turret damage. Ah ini pelan-pelan tuh ya, udah terlihat dari itemnya juga, Golden Staff on the way. Sementara untuk Mas Elton, dia akan menuju ke item Wind of Nature. Jujur ini Head O nyebelin sih. Chassis Pauldron, antik ya kan. Antiknya nanti buat menahan dealing damage dari Mas Razif. Jadi dia udah gak bisa di-jab-jab lagi nih. Sementara untuk Mas Akif next mungkin dia akan ke Radiant Armor ya. Untuk bisa menahan dealing damage dari Myomin. Karena Myomin juga objektif banget nih. Dia langsung Divine Glaive. Dia nggak mau lightning dulu, nggak mau yang kasih efek resonate per 6 detik. Dan dikasih untuk orange buff-nya ya. Agar apa bang? Agar Shine Lin Aung bisa ngedeal damage front to back nanti di menit 13. Oke, sekarang siapa yang bakal ditugaskan untuk bermain di laning jauh? Mereka harus siapkan itu. Karena mereka harus kasih distraction seperti game sebelum ini. Kalau tidak ada distraction, untuk ngomongin dari solid team fight, Malaysia punya fight yang jauh lebih unggul dibandingkan para pasukan Myanmar. Boleh sih larinya berdua ya, formasi 3-2 ya. Karena kalau Moskov mau jalan sendirian, apalagi jalan sendiriannya mencoba buat ngelakuin split push, ini udah pasti bakal ditarget dan bakal menjadi makanan empuk untuk Pakito. Dua yang show di atas dan di arah bottom lane. Di tengah juga harus ditutup jalannya. Karena para pasukan dari tim Myanmar, mereka kalau kehilangan base turret tengahnya ini merugi sekali untuk mereka. Dan lihat apa yang dilakukan oleh seorang Uranus. Vision terus tetap dilihat. Vision terlihat akan sangat jelas. Ditabrak dan akhirnya Nazan kali ini bakal coba di take down. Tapi Nazan gak bakal kuat untuk jaga menuju ke arah Lordnya. Battle Mirror Image. Oh my god, Profesor. Waduh, udah gak ada heavy take spin. over kah? Gak ada heavy spin, menuju ke arah belakang, the power of retribution, dan bahkan itu dia, Nazan, dia gak pulang, dia memastikan tugasnya sebagai seorang jungler berhasil dan di balik sana double knockout strike, mendapatkan point kill atas sosok seorang Moskov. Kiao Tuya mencoba melakukan distraction, kabur ke arah bottom lane, kejar habis-habisan, double chip, distraction dilakukan, tapi dengan adanya sosok dari Cloud, mereka tidak bisa kabur. Dan kali ini kejar habis-habisan, Lionel Miyako ya Tuya. Gak dapet ternyata, ya ampun tidak bisa dijangkau. Kiao Tuya survive, mid lane bakal dipush dengan adanya Lord juga. Mereka mengincar 3 lane push, mereka ingin mendapatkan semuanya dan ingin langsung endgame. Tapi ingat, ada Shine Lin Aung yang akan kembali lagi ke Land of Dawn. Yes, kembali lagi Shine Lin Aung. Kembali lagi ke Land of Dawn membuat para pasukan dari tim Malaysia harusnya sulit untuk mendapatkan turret mereka yang di arah top lane. Moskov. Awas. Ini Awas pertanyaan di sekali belakang untuk tuh. Moskov sih. Menurut aku berbahaya sekali ya. Tapi lihat di sana ditangkap dengan adanya satu Battle Mirror Image dari Elton. Fokus menuju ke dalam base turret. Informasi didapatkan. Halkart bermain agak cukup ragu juga ya, Profesor. Karena gak ada yang lewat dari tadi kan di lini belakangnya. Gak ada Cloud yang lewat, gak ada Mas Amar yang lewat. Alhasil Kiao Tuya
lebih memilih untuk mundur ke belakang menghindari pertikaian yang akan terjadi. Belum lagi dari timnas Malaysia kayaknya mau ngotot untuk dapetin top lane karena cuma top lane yang belum mereka dapatkan. Iya, ngotot banget ini. Dan bahkan heavy spin memaksa menuju ke arah belakang dari seorang Uranus. Udah berhasil memancing tsunami slam. Dipaksa Mystic Gas, tapi ternyata di Mystic Gasnya agak terlalu terburu-buru. Sodi. Maka coba dikejar, SOD-nya tertancap di depan sana. Sekarang seorang Kalea, satu persatu. Maka coba dirontokin, Akif tertangkap dan tidak ada jalan untuk pulang. Dirontokin satu persatu, Profesor tidak boleh terjadi seperti di game yang sebelumnya. Menit ke-15 ini. Wah, tapi hati-hati juga nih. Digas balik Mas Elton. Harus mundur ke belakang. Karena harus respect juga damage dari Shine Lin Aung. Dan bahkan mereka tidak ingin kehilangan mid lane turret dari timnas Malaysia. Karena mereka tahu kalau mid lane turretnya hancur, Kiao Tuya bisa masuk ke ranah jungle. Dan itu akan membuat timnas Malaysia kocar kacir. Oke. Kalau tengahnya nggak didapetin, mereka bisa coba main ke arah top lane. Dan itu yang coba dilakukan oleh para pasukan tim Malaysia. Agak tidak mau kehilangan top turret ya. Agar tidak bisa didorong split push jauh. Tapi Hellcard dari Kiao Tuya agak cukup pasif untuk beberapa belakang dengan item yang dia miliki. Harusnya dia minimal paksa Purify kah. Apalagi Mas Elton dia tidak menggunakan Purify Profesor. Flickernya atau Wind of Nature-nya butuh banget dipaksa. Dan jujur ya, ini untuk Shen Lin Aung kayaknya udah boleh main dari depan aja ke belakang. Karena dari tadi yang saya lihat ketika SOD-nya nancep, dia agak penyakit Moskov gila Ranger Mas. Agak pengen buru-buru loncat ke belakang, tapi ternyata pas loncat ke belakang itu malah menjadi malapetaka untuk Shen Lin Aung. Oke, wave yang sangat baik dari 3 wave yang berbeda. Apakah mereka berhasil mencoba untuk melakukan takeover lagi di Lord yang sangat krusial ini? Kita melihat. Belum ada vision yang terlihat, tapi Purify dari seorang Head O itu masih ada. Immortal dari Mas Razif. Tidak ingin kena burst dan Malefic Gun full item berarti dari Shen Lin Aung. Hanya memberikan poke damage saja. Hellcard-nya show di atas. Apakah ini bakal tanda jadi all in? Oke, kita lihat apakah di all in. Maka coba dipaksa, langsung tsunami slam ke arah belakang. Dengan adanya Dark Knight Force, para pasukan dari tim Malaysia. Mereka berhasil mendapatkan Lord dan tidak ada pertukaran. Kiao Tuya lagi-lagi Dark Knight Force-nya ragu dan memilih untuk rotasi, Profesor. Wah, rotasi ya. Dari bagian top lane ke mid lane. Tapi ternyata tidak mendapatkan siapapun. Tidak ada yang bisa ditarget, tidak ada yang bisa di-burst. Dan selalu bermain berlima, ini dia kekuatan dari timnas Malaysia. Mereka nggak mau lagi kena pick off, terutama pick off dari Hellcard. Dan sekarang bermain dengan metode flank, bermain dengan freeze minion. Myanmar ingin melakukan clear wave secepat mungkin karena mereka punya Moskov dan juga Gord di saat melakukan defense. Tapi ingat lini belakangnya belum dicek, conceal play. Hasil play menangkap menuju ke arah sosok seorang Rasif. Menuju ke arah belakang. Dan clear minion menuju sosok para pasukan tim Myanmar. Mereka kehilangan Fredrin. Free hit menuju ke arah sosok seorang Lord. Oh, itu dia. Mystic Gas, musir mundur. Mereka kehilangan Elton. Dibalaskan damage yang terlalu besar. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Malaysia mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Samar. Masih ada Black Shoot tapi Amar. Almost is never enough. Berhasil dihindari. Moskovnya terlalu ganas. Memaksa menuju ke arah Razif. Dan Myanmar masih bertahan. Oh, ini adalah panggilan darurat untuk timnas Malaysia. Karena mereka gagal untuk melakukan endgame. Mereka menghilangkan potensi terbaik untuk menghancurkan base dari Myanmar. Dan sekarang timnas Malaysia harus reset dulu. Harus set up ulang menuju ke arah dari Lord. Dan walaupun tadi Kiao Tuya cukup terlambat untuk bisa menumbangkan poin kill. Tapi setidaknya yang didapatkan adalah Mas Elton yang menjadi carry utama. Tidak ada Purify. Tentu membuat gerakan dari Mas Elton akan semakin lebih merugi. Tapi Waduh, sakit banget. sakit sih. Udah harus di-respect sih emang Moskovnya ini. Menit 18, Be. Iya, udah momen-momen begini nih udah Hellcard-nya udah one shot. Nah, Mas Elton akhirnya akan memiliki Rose Gold Meteor. Setidaknya dia akan memiliki shield effect karena lihat, dia bener-bener kena instant kill, burst, dan one shot, one kill. Meletup, kena execute. Oke. Dan di situ dia meledaknya para pasukan dari tim Malaysia. Kegagalan mereka melakukan endgame di waktu yang sangat tepat. Kalau menurut gue, Profesor, itu waktu yang sangat tepat untuk para pasukan tim Malaysia sih. Dan ketika tadi gagal, mereka berada di posisi yang reset. Dan di reset ini,
Ini bahaya kalau Shin Lin Aung seorang diri. Dia harus dibukain sih visionnya. Wah, iya ya, setuju 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 setuju. Atau mungkin Shanling harus punya item defense dulu kali ya Ranger Mas ya? Kayak Immortal gitu? Iya, Sehingga nanti Immortal Winter bakal baru. imbang ya. Oh, Rose Gold, dia udah punya Rose Gold ya. Mungkin nanti Rose Gold dan Wind of Nature yang bakal dia jual belikan untuk beli Immortality. Sementara untuk Mas Elton dia juga punya Rose Gold Meteor dan juga Wind of Nature. Dia akan menerima damage dari Magic tapi bakal ada shield effect juga yang membuat dia survive. Dan ini dia Lord yang berbahaya, Lord Evolve. Yang Tapi tentunya akan membuat Hellcard-nya juga bisa aja nge-flank dari belakang Oh kelihatan. lagi. Kelihatan nggak ya? Enggak. Oh trapping yang dilakukan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apakah Tapi apakah ada check bush. Karena kan ada indikasi dari Hellcard-nya. Iya, sayang sekali ada informasi yang didapatkan di sana, Profesor. Harusnya Hellcard-nya jadi turun, nggak jadi trapping. Jadi trapping. Mungkin nggak trapping, tapi bisa jadi one straight push. Jangan lupakan itu. Bisa jadi one straight push. Apalagi paketannya udah mulai muncul dan akan mendorong dari bagian top lane. Apakah bakal dibiarkan oleh timnas dari Myanmar dan mereka akan memilih recall. Mereka memilih untuk melakukan defense terlebih dahulu, tapi awas, Hellcard bakal bertemu dengan Pakito. Tsunami Slam di depan sana dibalaskan kembali dengan Mystikas. Kembali tertancap di depan sana para pasukan dari tim Myanmar. Masih ada Wind of Nature, dua aja hilang. Malaysia, mereka kehilangan dua pemain, no way. Walaupun dapetin luar, tapi dua pemain ini cukup mahal, Profesor. Pemain inti mereka, satu inisiator, yang kedua adalah damage flanker. Wah, ini for sure mereka nggak bakal bisa melakukan endgame karena ini 4 lawan 3. Dan timnas Myanmar punya high ground defense yang begitu kokoh. Mereka punya Gord, mereka punya Moskov, dan ini Moskovnya punya Sea Halberd juga. Setidaknya walaupun mungkin ada percobaan tadi yang dicoba ya oleh Mas Razif, tapi ternyata dengan adanya Spear of Misery, itu yang membuat gerakan dari Mas Razif langsung terstun, terhentikan. Dan Lord akan bergerak ke arah mid lane. Mas Nazan harus hati-hati, ingat dia memang punya Immortal, tapi dengan kalah jumlah ini akan menjadi ancaman untuk Mas Nazan. Oke, piercing strike dari Moskov nggak boleh dari depan sih menurut gua. Dia harus dari samping sih, Prof. Dia harus kasih damage ke arah belakang. Tapi lihat, menuju ke arah belakang, SOD menuju ke arah clear minion terlebih dahulu. Dan sudah dipastikan oleh Profesor KB mereka tidak bisa melakukan endgame. 21 menit and still ongoing untuk Malaysia versus Myanmar. Wah, ini masih bisa di defense juga, tapi fight-nya akan menjadi 5 lawan 5. Apakah bisa berhasil untuk di endgame? Tapi Mas Nazan dalam ancaman. Terkena Mystic Gas, harus mundur juga. Dan menunggu wave minion yang begitu banyak, begitu berlimpah. Hellcard langsung ult dari belakang. Oke, dari arah belakang, minion masih berada di luar. Terlalu jauh, tertangkap di depan sana. Dan bahkan Hellcard yang tertinggal. Para pasukan dari tim Malaysia memaksa untuk mendapatkan endgame. Malaysia take the game 2, memaksa menuju ke arah game yang ketiga. Tim Malaysia menunjukkan bahwa mereka hanya melakukan sedikit misplay saja ketika berada di game pertama. Dan ternyata mereka berhasil untuk menutup game yang kedua tanpa adanya penyesalan. Inilah yang membuat mereka berhasil untuk mengimbangi kekuatan dari Myanmar. Dan ini juga yang memaksa untuk ke game yang ketiga karena mereka nggak mau kehilangan poin lagi. Mereka kemarin udah dikalahkan oleh timnas Filipina dengan skor 0-2. Masa iya mereka mau kalah dari Myanmar? Dan itu akan mengancam mereka agar tidak melaju ke main event, Ranger Mas. Betul, dan bahaya sekali untuk para pasukan dari Malaysia. Dan mereka 2 kali miss dalam pergerakan melakukan endgame. Dan menurut gua ada juga tadi Moskovnya, menurut gua harusnya dia tidak bisa bermain di depan, dia harus main di samping sih, Profesor. Iya, biar damage-nya bisa ngedeal ke belakang. Yes. Manfaatin badan, tapi ternyata ini dia Mas Amar yang ternyata membayar lunas, Ranger Mas, apapun kesalahan yang terjadi setelah tadi kita ngomongin game yang pertama. Dia benar-benar bangkit. Ya kan, dia benar-benar berubah total. Dia nggak miss positioning lagi, dia nggak yang asal ada di depan. Dia benar-benar bermain dari posisi yang sangat aman, nyaman, dan juga terstruktur. Wah, itu dia. Dan ini kalau kita nanti melihat dari item ya, ini juga itemnya udah paket lengkap, udah ada Ice Queen Wand juga. Otomatis ini sangat-sangat membuat keuntungan dari teman-teman tim Malaysia lebih mudah untuk menangkap Fredrin di lini depan. Jadi wajar aja sih kalau seandainya memang ini gerakan dari Amar tujuannya udah tepat sasaran dan nanti membuat
Mas Razif semakin gampang untuk melakukan jab-jab gitu kan. Dan sepertinya pick Hellcat ini menjadi sebuah misteri dan menjadi salah satu yang membuat teman-teman dari tim Myanmar ini susah untuk melakukan inisiasi. Karena tujuan dari pick Wah. Hellcat itu mereka pengen split push kan, tapi Mhm. ternyata mereka itu tidak bisa menjalankan split push karena mereka kalah struktural. Luar biasa ini dari timnas Malaysia yang memanfaatkan keuntungan struktural mereka sehingga mereka jadi susah untuk di split push, dan sekalipun di split push mereka pasti bakal menemukan jawabannya dari Kalea dan juga dari Pakito. Dan menurut gua para pasukan dari tim Malaysia mereka udah mulai harus sabar sih, nggak boleh langsung buru-buru end game sih. Kalau dari tadi begitu terus, wah di game ketiga nggak masalah. Nggak masalah untuk mereka main hero late game insurance atau high ground. Wah boleh sih. Karena kalau misalnya dia masih bermain seperti ini, setidaknya kalau ada counter setup itu santai aja, jadi masih ada high ground, masih ada apa. Tapi kalau nggak ada, wah di one straight push kelar lagi. Itu dia makanya. Belum lagi kalau kita lihat ya, ini dari damage sih emang udah nggak bisa dibilang imbang ya, karena emang gamenya game keras itu yang pertama. Gamenya juga saling jual beli serangan. Tapi turret damage sih jujur ini Moskovnya nggak nemuin celah untuk split push karena emang diajak perang mulu dari tadi. Akai ada ulti puter, Kalea ada ulti angkat, udah